naik pangkat, gaji sudah naik 300 ringgit ujung tahun. Ada seorang tulis dalam ini, sekarang banyak tuh saya pun baru juga dalam 2 bulan ini di Threads. Dia bilang dia cari kerja yang lain sebab 7 tahun dia tidak menerima kenaikan gaji. Baru dia sedar, dia bilang, oh orang lain sudah maju, dia ketinggalan sebab tidak pernah naik gaji. Saudara, dalam pelayanan itu mungkin pastor cuma saksikan. Gereja pertama saya gembalakan adalah SID-Ditas bagian BM. Dan hari yang pertama mereka lantik, saya bukan saja senior pastor tapi pengurusi. Kalau pengurusi itu ada timbalan pengurusi dan sudah menjadi prinsip saya. Baru semalam saya cerita dengan pengurusi SID Beverly Hills bahwa bila ada orang mengundang saya khotbah, saya tidak, kalau saya pastor sidang, saya tidak akan terima undangan itu sebelum saya bincang dengan pengurusi atau timbalan pengurusi. 2 sidang yang lain saya adalah pengurusi, tapi saya tidak jalan sendiri. Tidak pernah saya jalan sendiri. Saya mesti bincang dengan penatua saya dulu. Kalau mereka merestui, baru saya oke lah. Kalau saya kebetulan saya ada undangan di Alutok. Saudara tahu di mana Alutok? Kemabung. Mungkin dulu 5 jam perjalanan kereta boleh sampai. Dulu dekat 7 jam. Sebab dari Pakuku saya jalan kaki 1 jam lebih masuk di Alutok dulu 29 tahun yang lalu. Dan bila saya tanya dengan pengurusi, betul-betul secara jujur, kadang-kadang saya harap pengurusi, saya katakan kepada saya, Pastor Tony, tidak payahlah kamu pergi jauh bahkan, penat bahkan. Tapi dia bilang, bagus juga itu. Jadi saya terima juga itu. Sebab ada suplemen penentu. Saudara, kita sampai satu kumpulan yang beri. Kita ada pengharapan, kita ada sukacita. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, saudara, kita adalah jemaat the church of the firstborn. Kenapa kita disebut anak-anak sulung, saudara dan saya? Sebab kita di dalam Kristus. Sebenarnya Yesus Kristus adalah satu-satunya anak sulung, anak tunggal Allah. The only begotten Son of God dalam Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 17. Tetapi kita disebut jemaat anak-anak sulung. Sebab kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Bersama Kristus, Tuhan Bapa lihat kita. Bersama anaknya yang tunggal, kita semua adalah anak-anak sulung. Luar biasa kan? Kenapa kelebihan anak sulung? Kalau dalam perjanjian lama, kalau ada pewarisan atau inheritance, anak sulung diberikan 2 kali ganda. Anak sulung merupakan anak kesayangan Bapa. Di situ mengatakan kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Sebab setiap kita yang percaya Yesus adalah sebahagian jemaat anak-anak sulung. Saudara, kepada nama terdaftar di surga. Nama saudara dan saya terdaftar di surga. Dalam kitab kehidupan anak domba. Wah, nama saudara di mana terdaftar tidak terdaftar itu bukan menjadi persoalan. Yang paling penting adalah pastikan nama saudara terus terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba. Hanya kalau kita menyangkal Kristus. Dalam Injil Yohanes ada istilah atau kalimat mengatakan mati dalam dosa. Maksudnya berdosa tetap berdosa, tidak mau bertobat mati dalam dosa. Ada beberapa kemungkinan orang itu boleh terlepas atau tercicir dari daftar kitab kehidupan anak domba. Selagi kita percaya Tuhan, selagi kita hidup dalam persekutuan Bapa dan Anak, kata surat 1 Yohanes, our fellowship is with the Father and the Son. Haleluya. Kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, kita datang, saudara. Apakah maksudnya dalam penyembah kita datang? Di surga tidak sunyi tahu. Kamu tahu, saudara? Di surga tidak sepi tahu. Sebab ramai orang-orang benar. I look forward to the day I do dance before the Lord with King David. You know what I mean? Saudara paham saya.
Siapa yang dikatakan dalam firman Tuhan menari dengan segenap tenaganya? Raja Daud. Tadi saya menari tapi tidak segenap tenaga lah. Satu hari dan melalui penyembahan seolah-olah secara sama-sama kita sudah sampai ke situ. Kita sudah ada pengharapan bersama para nabi perjanjian lama, para rasul perjanjian baru. Kita akan bersama-sama menyembah Bapa. Kita akan sujud di hadapan takhta Bapa dan takhta Anak Domba. Kepada Yesus pengantara perjanjian baru, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Ayat 24 saudara. Ini bahagian utama, nanti sampai ini kerajaan tidak tergoncangkan. Saya ambil sedikit masa ini. Apakah maksudnya berbicara lebih kuat berbanding darah Abel? Saudaranya yang membunuh, Kain membunuh Habel karena dengki, iri hati. Persembahan Habel diperkenankan Allah dan persembahan Kain tidak diperkenankan Allah, sehingga Kain marah, dengki, merancang untuk membunuh. Saudara, darah Habel bicara tentang pembalasan, this like a revenge, vengeance. Tapi darah Yesus bicara tentang apa, saudara? Darah Yesus berbicara tentang pengampunan, forgiveness. Orang Kristen kita boleh lepaskan dengki, lepaskan dendam, lepaskan pembalasan. Siapapun yang melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kita, kita sanggup mengampuni dia. Pernah sesi soal jawab kan? Kadang-kadang hari Bapa mengasihi ayah, mengasihi anak kita, itu kita ajarkan. Ada satu pribadi tanya dengan saya, bagaimana kalau anak itu di-abuse? Kadang-kadang bukan semua bapak baik malah. Ada bapak yang jahat juga. Apalagi dia sudah kawin kedua kali. Dia lebih sayang lagi anak-anak istri dia yang pertama itu. Baru juga ada beberapa case di internet, di surat kabar, di mana macam mendera, abuse. Bagi saya ini memang akan berlaku di dunia. Tetapi darah perbencikan Kristus bicara tentang pengampunan. Yesus mengampuni manusia yang berdosa. Maka kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah terhadap kita, including severe abuse. Kadang-kadang macam tidak masuk akal. Tapi kasih Allah itu melembutkan setiap hati yang keras. Sebab darah Yesus berbicara lebih kuat berbanding darah Habel. Saudara, saya terus lihat sekarang 26. Ini bahagian kedua terakhir. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang yang memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ibrani 12 ayat 26. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Wah, ini ayat cukup menarik. Maksudnya saudara, Tuhan sedang menyediakan kita sebagai umatnya. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk kerajaannya atau untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang boleh digoncangkan akan digoncangkan. What can be shaken shall be shaken. Dan Tuhan mau menjadikan kita supaya apapun masalah yang melanda di dalam dunia ini, kita menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Karena karakter kita sudah menjadi serupa Kristus. Sedangkan tema kita sudah masuk 7 tahun, 2 panggal. Panggal yang lalu itu 4 tahun karena pandemi. Ini tema gereja kita sedang menjumpai. Maksudnya apa yang tidak tergoncangkan adalah karakter kita yang serupa dengan Kristus, yang sanggup memikul salib kata perintah Tuhan, perjuangkan iman kita sampai garis akhir. Maka kita tidak akan digoncangkan. Dan janji Tuhan di sini ayat Mas tadi, jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur.
Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengan maksud saudara, pada akhir zaman, kerajaan dunia itu macam begitu hebat. Ada antikristus, ada nabi palsu, dan kita akan macam diuji. Wah, kerajaan dunia mewah, berkuasa, megah, hebat. Dan ada orang mungkin kompromi sehingga ditandai dengan anam-anam. Kalau kita mengatakan jangan kita terima itu, dihukum bersama antikristus dan nabi palsu orang yang terima itu. Saudara, kita diberi janji kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan dunia yang memerintah pada akhir zaman diberi masa 3,5 tahun. Kemudian janji Tuhan adalah kerajaan dunia itu akan menjadi kerajaan Tuhan dan Kristus. Akhirnya kerajaan yang tidak tergoncangkan akan menang atas segalanya. Dan kita menerima itu sebagai anugerah Tuhan. Marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Wah, saudara, tadi saya sebut tentang penyembahan kan. Sekarang secara jelas kita harus mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Allah kita layak disembah. Kita harus takut dengan Tuhan. Jangan takut dengan manusia, takut dengan dunia. Kita harus takut dengan Tuhan, takut dengan dosa. So, dosa itu mungkin boleh menarik kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu retak, terpisah. Dengan rasa hormat dan takut. Dan saya percaya saudara dan saudari yang ada di sini, setiap hari Ahad dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ayat yang terakhir, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau di Gunung Sinai itu api, mereka tidak mau dekat tuh. Kalau dekat itu Gunung Sinai dihanguskan oleh api. Tuhan datang melalui api. Sekarang mengatakan dalam penyembahan kita harus hati-hati. Kalau ada masa mengizinkan, mungkin secara ringkas, mungkin ini rujukan kepada imamat 10. 2 anak imam besar Harun, imamat 10. Saudara boleh lihat, saya tidak perlu baca beberapa ayat, saya ceritakan, boleh tayangkan juga beberapa ayat 2 dan 3. Mereka adalah imam-imam di bawah pimpinan imam besar Harun, imamat bab 10. Dan tidak tahu apa yang mereka bawa. Setiap yang dipersembahkan harus menuruti Taurat Tuhan, dengan maksud penyembahan itu berdasarkan kebenaran, the truth of God. Siap imam itu tidak berhak suka hati. Pendupaan itu incense. Itu apa itu? Itu minyak zaitun bagaimana? Itu kemayan bagaimana? Itu dicampuri dengan satu formula yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Manusia tidak berhak mencampuri dengan cara-cara mereka sendiri. Dan bila anak-anak Harun melakukan itu, apa yang berlaku? Mereka sedang melakukan persembahan di situ. Api Tuhan katakan turunkan. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan keduanya. Dan ini dalam perjanjian baru. Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan kita datang dengan penuh kerendahan hati, dengan mengandalkan pemercikan darah Kristus. Jangan kita takut. Bahkan dalam surat Ibrani mengatakan kita harus berani menghadap takhta anugerah-Mu. Tapi dengan kerendahan hati, dengan pegangan kita darah Kristus yang menebus setiap pelanggaran kita, dan kita masuk ke tempat Maha Kudus melalui percikan darah Yesus dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, karena Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Saudara, demikian perkongsian firman Tuhan. Saya rasa, ngam juga masa saya jam 11.30, baru saya tengok jam. Saya ada 1 menit. Jadi